Mati nyariin gue lu. Bergol-gol neng kok. Wis bang. Wis bang. Ya, ya. Sak, korang. Kayak lu bang. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa nama siapa? Asyari. Asyari siapa? Asyari. Asyari siapa? Ya Asyari itu memang sama saya. Sing di Kiai mana kamu? Tekan Kiai apa? Mergobo. Betul Kiai. Ponpes apa? Tekan Mergobo. Tangkap karena apa? Enggak bisa ngomong. Karena pencabulan saja. Hah? Katanya pencabulan, Pak. Oh, kartanya pencabulan. Oke. Kalau kartanya oke. No, clear. Clear. Jamaahnya kan suami istri lah biasanya ya. Suami istri. Misalkan jenengan dibawa istrinya jenengan ikut di koloni. Ya, Gitu ya, benar kan? betul. Ada. Saya pernah dengar itu, pernah Ya. diceritain sama korban langsung, tapi dia nggak berani berspeak up. Tapi benar ya itu ya? Betul. Ada sampai di depan suaminya diciumin, apa di raba-raba. Itu kayak seakan-akan itu punya ilmu hipnotis gitu. Berarti suaminya mengenjarkan gitu. Ya, membiarkan lah. Iya, mengenjarkan. Betul. Di Indonesia darurat pelecehan seksual, benar-benar sudah darurat. Terlalu banyak tindakan rudal paksa, terlalu banyak tindakan rudal paksa, pelecehan seksual. Jadi siapa dong yang melindungi mereka? Bahkan cewek-cewek yang yatim piatu pun jadi korban. Menjijikkan Ya. di ponpes ini ya. Saya mendengar itu kalau mau jadi umatnya itu harus ngemut manue. Bener Mas? Bahkan menelan. Iya. Betul. Itu udah banyak yang bilang seperti itu. Masa Mas? Betul itu. Termasuk santri ini ngomong Bobi ya? Iya, ada juga santri yang Santriwati ya ngomong ya? yang berani terus terang lah ngomong seperti itu. Aku lho masa sampai kan ngemut manue terus kan nganu menelan ngono ngono. Leres. Apa itu tidak menjijikkan ya? Dan itu hampir semua santriwati, Kalau untuk semua saya tidak tahu. tapi korbannya ini kan beredar maksimal 50 nih. Iya. Menurut jenengan Oke. itu lebih. Lebih menurut saya karena ini tuh kejadian bukan baru-baru kali ini tuh bukan. Itu udah pas saat saya kecil itu sudah mendengar. Pas saat saya masih kecil gitu loh. Sering mendengar. Luweh 50 cuk. Lagi. Buset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hotman Paris, saya selaku ayah korban terkait kasus pencabulan kekerasan seksual yang ada di Ponpes Dolokusumo, Pati. Saya memohon kepada Pak Hotman Paris untuk membantu kuasa hukum kami. Semoga si pelaku secepatnya mendapat hukuman yang seadil-adilnya. Sudah ratusan orang chat Hotman Paris terkait dengan oknum kiai yang diduga telah melecehkan puluhan santri. Kenapa harus menunggu baru ditahan? Seluruh rakyat menunggu polisi bergerak. Jangan begitulah. Kapolda setempat dan Kapolres setempat, ayo jangan sampai rakyat ini makin marah. Ada para korban santri di pesantren di Pati. Besok sebagian dari keluarga korban akan menemui Hotman di Jakarta. Kepada para santri yang mau datang ke Jakarta, Hotman akan bantu biaya transportnya melalui jalan darat. Dan nggak usah takut akan diekspos karena kalau masuk di medsos akan pakai masker semuanya, ya.
semua santri harus bersuara agar oknum pelaku itu segera ditahan, karena sampai sekarang belum ditahan, ya. Padahal Ketua DPR udah ngomong, Wakil Presiden udah ngomong, ya. Jadi sekali lagi kepada semua korban santri yang wanita datang ke Jakarta, biaya transportnya aku bantu. Untuk menekankan kepada Bapak untuk mengosongkan pondok pesantren Putri berikutnya dalam waktu 3 kali 24 jam, ya, segera, dan menjaga keamanan santri putri. Dikosongkan santri putri 3 kali 24 jam ya. Dikosongkan tadi, jaga keamanan. Jadi tersangka dengan PH-nya sudah komunikasi dengan penyidik dan bersifat kooperatif. Ya. Jadi kabar bahwanya kabur itu benar ya Pak? Enggak benar. Pelaku saat ini tidak ada di Pati. Dalam pengejaran ini. Betul, pada saat Sudah terlalu banyak wanita korban, katanya sampai wanita yang yatim piatu. Coba, aduh, jangan gitulah. Loh, jemput dia, tahan malam ini juga. Halo Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres setempat terkait pesantren di Pati, jemput malam ini, tahan. Ada yang melihat terakhir juga itu hari Senin, malam Senin itu dia terlihat di Rejenu Colo mengadakan acara di sana. Acara apa? Karena bersangkutan itu setiap malam Senin itu pasti mengadakan acara di sana. Guys, lihat ini. Mungkin kalian bisa bantu jawab. Pengacara santriwati yang dicabuli oleh Kiai Laknat sempat ditawari duit 400 juta untuk cabut laporan, tapi ditolak. Setelah itu, polisi belum menetapkan Kiai ini sebagai tersangka dan juga belum menahan, alasannya karena dia masih kooperatif. Dan sekarang, Kiainya kabur. Lalu polisi kehilangan jejak. Kok bisa? Polda Jawa Tengah dalam hal ini membackup ya kegiatan penyidikan dari Polresta Pati terhadap kasus pencabulan tersebut. Dan informasi terakhir yang bersangkutan kan kemarin sudah dilakukan pemanggilan dan mangkir tidak hadir, dan akhirnya penyidik melakukan pendalaman terhadap pihak keluarga dan posisi di mana yang bersangkutan, dan ditemukan bahwa yang bersangkutan tidak ada di tempat, dan ada kecurigaan bahwa yang bersangkutan berada di luar wilayah Jawa Tengah. Kita sudah menetapkan juga yang bersangkutan sebagai tersangka pada tanggal 28 April kemarin. Coba gimana rasa sakitnya, ya, kalau keluarga kamu yang jadi korban, ya, gitu loh, ya, kasihan Indonesia ini makin semeraut. Dari itu penyidik dan di backup dari Direktorat Kriminal Kejahatan Ras Polda Jawa Tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku, dan semoga pengejaran ini dapat membuahkan hasil dan dapat melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Halo Pak Menteri HAM, di mana kau? Ya, kok nggak bersuara? Begitu banyak wanita korban, ya. Aduh, enak ya jadi menteri. Gua mah nggak mau jadi menteri, dikasih jabatan 3 pun gua nggak mau. Kasian ya rakyat ini begini, ya. Ayo dong, Menteri Hukum Komisi 3 segera usulkan undang-undang bahwa pelaku-pelakunya dihukum mati. Nggak apa-apa kok itu. Itu sangat logis. Bayangkan kalau keluarga kamu yang begitu. Tega banget kalian. Anak-anak kayak gitu kalian bisa diamkan kasus dari tahun 2020. Ternyata polisi juga salah satu mengikuti kasus ini. Menutupi kasus ini kalau seperti itu. Alasan apa kalian? Apa yang kalian kerjakan?
Kenapa bisa diam dari tahun 2020 sampai tahun 2026? Kalau dari tahun 2020 udah ada kasus seperti itu dengan oknum kiai ini, sampai tahun 2020 udah berapa ratus orang ditidurin? Yang berani speak up dan kita jamin kerahasiaan identitasnya, dan kita harapkan ada lagi saksi-saksi yang lain yang mau melaporkan. Bahwasanya menyanggupi undangan atau panggilan dari penyidik untuk hadir diperiksa sebagai tersangka. Namun saat ini kita sampaikan ke media bahwasanya kita masih menunggu yang bersangkutan. Belum datang lagi. Belum datang. Saya membesarkan anak gadis, membesarkan anak lajang. Kasihan sekali ibu yang melahirkan anak-anak itu, tahu nggak? Kasihan sekali. Ini adalah tiang bangsa loh, ini anak-anak gadis ini. Harusnya ini dikebiri. Harusnya diputus kelaminnya binatang ini. Tega banget. Anak-anak bangsa yang tidak berdosa jadi korban. Dengan alasan kalau tidak mau mengikuti. Alasan apa? Seorang murid harus mengikuti guru. Mengikuti guru di dalam mata pelajaran. Bukan di selangkangan, kurang ajar. Pagi, Bolo. Oh. Sudah sampai di lokasi ya, di Polresta Pati. Pagi. Paling kecil